Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 IPA 10 di KP2 akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang rantai makanan yang ada di sekolah beserta tanaman-tanaman di sekolah dan nama ilmiahnya. Perkenalkan, nama saya Selviana Eka Putri, nomor absen 24. Perkenalkan, nama saya Syifa Surayabdullah, absen 27. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu, absen 25. Perkenalkan, nama saya Sirwayuni, absen 26. Perkenalkan, nama saya Vanessa Olivia Prasalti, absen 30. Kami dari kelompok 2 IPA setelah melakukan observasi di sekolah dekat sungai tentang lingkungan abiotik, produsen, konsumen, dan dekomposer. Lingkungan abiotiknya ada air, udara, cahaya matahari, tanah, dan batu. Produsen ada pohon mangga, tanaman bunga, dan tanaman lainnya. Menggunakan cahaya matahari untuk berfotosintesis dan membuat makanan. Tumbuhan pohon mangga, rumput, dan pada tanaman lainnya. Konsumen, manusia dan kelelawar, ulat, kupu-kupu, bunga, anggrek, kelinci, dan lain-lain. Dekomposer ada ulat, jamur, cacing, dan bakteri. Serangga. Kedua, terdapat gambar rantai makanan. Berdasarkan hasil penelitian kami di sekolahan, rantai makanannya terdapat bunga, kupu-kupu, bunglon, dan bakteri. Bunga sebagai produsen memiliki nektar yang dimakan kupu-kupu sebagai konsumen pertama. Kemudian konsumen pertama dimakan bunglon yang merupakan konsumen kedua. Lantas, bunglon diuraikan oleh bakteri sebagai dekomposer. A. Pengertian keterkaitan biologi dalam rantai makanan. Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi. Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis. Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman, yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putik bunga. B. Keterkaitan kimia dalam rantai makanan. Metamorfosis adalah proses perubahan bentuk yang terjadi pada hewan dengan melibatkan perubahan penampilan fisik dan struktur setelan kelahiran atau penetasan. Bicara tentang metamorfosis kupu-kupu berarti mempelajari daur hidup kupu-kupu dari awal hingga akhir, dan siklus terus berputar dari fase ke fase. Kupu-kupu merupakan serangga yang termasuk ke dalam ordo Lepidoptera, atau serangga yang permukaan sayapnya dipenuhi sisik bercorak dan berwarna. Serangga cantik ini memiliki banyak jenis dan umumnya aktif di siang hari atau diurnal. Proses daur hidup kupu-kupu pertama adalah telur, lalu berubah menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong atau pupa, kemudian lahir kupu-kupu muda, lalu bertumbuh menjadi kupu-kupu dewasa. C. Jelaskan keterkaitan fisika dalam rantai makanan. Bunglon mengubah warna kulit sesuai emosinya di bawah lapisan sel-sel pigmen pada kulit. Mereka menemukan lapisan lain sel-sel kulit yang mengandung kristal berukuran nano yang tersusun dari kisi segitiga. Saat sampel kulit bunglon terkena tekanan dan mengalami proses kimiawi, para peneliti menemukan bahwa kristal ini dapat disetel. Untuk mengubah jarak antara mereka, hal inilah yang mempengaruhi warna cahaya yang dipantulkan oleh kisi kristal. Jika jarak antara kristal meningkat, warna yang dipantulkan berubah dari biru ke hijau, ke kuning, ke oranye, lalu ke merah. Layar kaleidoskopik.
menunjukkan bahwa hal tersebut umum terlihat di antara beberapa bunglon karena proses kimiawi dalam tubuh mereka ketika mereka santai, gelisah, atau bergairah. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan produsen, konsumen, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan ekologi. Jawaban A. Produsen bisa diartikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan kegiatan produksi. B. Konsumen adalah makhluk hidup yang memakan atau memangsa makhluk hidup lainnya untuk mendapatkan energi. C. Individu adalah salah satu makhluk hidup tunggal. D. Populasi adalah kumpulan makhluk hidup satu jenis yang tinggal di suatu tempat tinggal atau habitat yang sama. E. Komunitas adalah sekumpulan makhluk hidup dalam satu lingkungan. F. Ekosistem adalah terbentuknya hubungan timbal balik tak terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. G. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan macam-macam simbiosis. Macam-macam simbiosis sebagai berikut. Yang pertama, ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang berlainan spesies dan saling menguntungkan. Contoh kupu-kupu dan bunga. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang berlainan jenis. Salah satu makhluk hidup mendapat keuntungan dan makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Contohnya, ikan remora dengan hiu, anggrek dengan pohon mangga, dan lainnya. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang berlainan jenisnya. Salah satu dari mereka memperoleh keuntungan, sementara yang lain dirugikan. Contohnya, nyamuk dan manusia. Berikutnya, simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang berbeda dan hubungan ini tidak memberi keuntungan maupun kerugian pada kedua makhluk hidup tersebut. Contoh, katak dan ikan, kambing dan ayam, dan sebagainya. Yang terakhir, simbiosis kompetisi, yaitu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang dapat memberikan kerugian pada kedua belah pihak. Contoh, singa dan harimau yang saling berebut mangsa dalam ekosistem yang sama. Jelaskan apa yang dimaksud dengan rantai makanan, jaring-jaring makanan, jaring-jaring kehidupan, piramida makanan. Rantai makanan adalah sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Jaring-jaring makanan adalah hubungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring kehidupan adalah peristiwa makan dan dimakan untuk memindahkan zat dari makhluk hidup yang satu kepada makhluk hidup yang lain. Piramida makanan adalah suatu piramida yang menggambarkan perbandingan komposisi jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai konsumen puncak dalam suatu ekosistem.